Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Pada episode kali ini yang bertemakan teori yin yang dan 5 unsur part 3 berkaitan erat dengan episode sebelumnya part 2. Teori yin yang dan 5 unsur yang merupakan dasar filosofi Chinese medicine merupakan formulasi yang dibuat orang Cina kuno melalui observasi yang panjang tentang fenomena alam. Penerapannya di dalam tubuh manusia melalui hubungan keseimbangan antar organ secara fisiologis atau alamiah yang menjadikan tubuh kita sehat dan kondisi patologis yang menjadikan tubuh kita sakit. Secara fisiologis, terdapat hubungan saling menghidupi dan saling membatasi. Kalau episode part 2 lalu telah dibahas secara detail tentang hubungan saling menghidupi, maka pada part 3 ini akan dibahas hubungan saling membatasi. Jadi sahabat akupunktur, sebelum melihat tayangan part 3 ini, alangkah baiknya melihat terlebih dulu pada tayangan part 2 agar ada kesesuaian pemahaman apa yang dimaksud hubungan menghidupi dan apa yang dimaksud hubungan membatasi. Dalam hubungan antar organ, penggunaan istilah mengontrol lebih mudah dipahami daripada istilah membatasi, meski keduanya merupakan padanan kata yang sama. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu hubungan hati mengontrol limpa, hubungan antara pencernaan dan sirkulasi darah. Dalam teori 5 unsur, di alam dikatakan kayu membatasi tanah, maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan hati mengontrol limpa. Hati berfungsi menyimpan darah, mengatur aktivitas ascending dan descending dari chi limpa dan chi lambung. Ini yang dikatakan bahwa hati mengontrol limpa. Limpa mengatur transformasi dan transportasi food nutrien yang akan ditransform menjadi darah untuk menutrisi hati. Jika hati gagal menyebarkan darah, maka akan menyebabkan gangguan atau disfungsi limpa, timbul gejala seperti nyeri hipokondrium, distensi abdomen, berak darah. Kedua, hubungan limpa mengontrol ginjal. Dalam teori 5 unsur, di alam dikatakan tanah membatasi air, maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan limpa mengontrol ginjal. Limpa adalah dasar dari kehidupan yang didapat, sedangkan ginjal merupakan dasar dari kehidupan bawaan. Jika limpa berfungsi secara normal, maka akan mengabsorpsi dan mentransport food nutrien, memberi nutrien pada ginjal. Jika yang ginjal cukup, maka akan menghangatkan yang limpa dan mendukung limpa untuk transformasi dan transportasi. Selain mengabsorpsi dan mentransportasi food nutrien, limpa juga mentransformasi dan mentransportasi cairan, sedang ginjal mengatur metabolisme cairan. Aktivitas limpa untuk mentransforming dan transportasi cairan penting untuk ginjal melakukan transformasi dan ekskresi cairan. Ini yang dikatakan bahwa limpa mengontrol ginjal. Jika ada kelemahan atau disfungsi chi limpa,
maka limpa tidak bisa menyediakan kecukupan nutrien cairan bagi ginjal. Maka terjadi insufisiensi esens ginjal. Dengan gejala antara lain distensi abdomen, berak lebek, kelemahan pinggang, dan tinnitus. Ketiga, hubungan ginjal mengontrol jantung. Dalam teori 5 unsur, di alam dikatakan air membatasi api. Maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan ginjal mengontrol jantung. Ada hubungan saling ketergantungan antara yin jantung, yang jantung, dan yin ginjal, yang ginjal. Jantung berkenaan dengan api pada 5 unsur dan lokasinya di upper energizer. Sedangkan ginjal berkenaan dengan air dalam 5 unsur dan lokasi di lower energizer. Yin ginjal atau kidney water harus naik, ascending, untuk menutrisi yin jantung dan mencegah hiperaktivitas dari yang jantung. Ini yang dikatakan bahwa ginjal mengontrol jantung. Api jantung atau heart fire atau heart yang harus turun, descending, ke ginjal untuk menghangatkan ginjal dan mencegah aliran cairan abnormal. Koordinasi jantung ginjal disebut dengan koordinasi air api. Jika yin ginjal gagal menutrisi yin jantung karena insufisiensi, maka menimbulkan defisiensi yin jantung dan hiperaktivitas yang jantung, sehingga terjadi gejala disforia, insomnia, tinnitus, dan kelemahan dari pinggang dan lutut. Jika jantung gagal untuk descending, akan menyebabkan heat atau panas di upper dan cold atau dingin di lower. Timbul gejala disforia, insomnia, cold sensasi atau sensasi dingin di bawah pinggang dan lutut. Kasusnya disebut dengan disharmoni antara jantung dan ginjal. Selain itu, jantung mengatur darah dan ginjal menyimpan esens. Darah dan esens dapat saling berubah. Insufisiensi darah jantung menyebabkan defisiensi esens ginjal, dan defisiensi esens ginjal menyebabkan insufisiensi darah jantung. Akan menyebabkan gangguan keduanya, yaitu kompleksi pucat, palpitasi, tinnitus, dan kelemahan pinggang dan lutut. Yang keempat, hubungan jantung mengontrol paru. Dalam teori 5 unsur, di alam dikatakan api membatasi logam, maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan jantung mengontrol paru. Ini adalah hubungan saling ketergantungan antara ji dan darah. Jantung mengatur darah dan menutrisi paru dan memaintain atau mempertahankan fungsi pernafasan berjalan lancar. Sedang paru mendominasi ji dan membantu jantung dalam sirkulasi darah. Ini yang dikatakan bahwa jantung mengontrol paru. Defisiensi ji paru dan gangguan paru untuk descending dan menyebar membuat jantung gagal mendorong darah. Insufisiensi yang jantung akan melemahkan sirkulasi darah
menyebabkan gangguan respirasi paru dengan gejala batuk, asma, penekanan pada dada, dan palpitasi. Yang kelima, hubungan paru mengontrol hati. Hubungan pada pengaturan aktivitas Qi. Dalam teori 5 unsur, di alam dikatakan logam membatasi kayu. Maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan paru mengontrol hati. Paru mengatur Qi di seluruh tubuh, mengontrol respirasi dan mengatur aktivitas Qi. Sedangkan hati mengatur penyebaran dan mendukung Qi untuk mengalir ke seluruh tubuh. Fungsi paru descending dan membersihkan. Fungsi hati menaikkan dan menyebar. Hubungan paru hati adalah koordinasi pergerakan Qi descending, Qi ascending, saling membatasi, bergantung satu dengan lainnya, mempertahankan agar aliran Qi berjalan lancar ke seluruh tubuh dan mencegah hiperaktivitas aliran Qi berbalik atau Qi tenggelam. Paru menurunkan Qi ke bawah descending dan hati menyebarkan Qi-nya ke atas ascending. Paru descending Qi, hati menyebarkan Qi ascending. Ini dikatakan paru mengontrol hati. Jika paru lemah dan tidak dapat descending, maka liver Qi dapat naik, rise. Ini sering terjadi dalam praktek bahwa defisiensi paru akan membuat yang hati naik atau bangkit atau stagnasi Qi hati. Selesai sudah. Ada 5 hubungan saling membatasi antar organ tubuh. Sebagai ringkasan, perhatikan gambar berikut ini. Hubungan membatasi. 1. Hati mengontrol limpa. Hati berfungsi menyimpan darah, mengatur aktivitas ascending dan descending dari Qi limpa dan Qi lambung. 2. Limpa mengontrol ginjal. Aktivitas limpa untuk transforming dan transportasi cairan penting untuk ginjal melakukan transformasi dan ekskresi cairan. 3. Ginjal mengontrol jantung. Yin ginjal atau kidney water harus naik ascending untuk menutrisi yin jantung dan mencegah hiperaktivitas dari yang jantung. 4. Jantung mengontrol paru. Jantung mengatur darah dan menutrisi paru dalam memaintain atau mempertahankan fungsi pernafasan dari paru. 5. Paru mengontrol hati. Paru descending Qi, hati menyebarkan Qi ascending. Demikianlah mekanisme menghidupi dan membatasi dari internal organ dalam mencapai keseimbangan. Sahabat, dalam mempelajari mekanisme dasar yang normal ini, lakukan pengulangan tayangan beberapa kali hingga timbul pemahaman. Kalau tetap belum paham juga, anggaplah ini bagian dari puzzle ilmu akupunktur. Mengangguklah dulu. Ikuti video-video lainnya. Yakinlah bahwa suatu saat nanti akan menemukan puzzle sambungannya. Dengan demikian, sahabat bisa memahami ilmu akupunktur secara utuh. Setelah ini,
Pada pertemuan pada video selanjutnya, kita akan membahas kondisi patologis atau kondisi yang tidak normal pada interaksi antar organ sehingga timbullah penyakit. Kondisi yang tidak normal ini bukan muncul tiba-tiba, muncul dengan sendirinya, tetapi karena ada sebab, yaitu ada paparan, baik dari luar yaitu paparan eksogen maupun dari dalam yaitu paparan endogen. Sahabat akupunktur, ikuti episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.